Oke, sekali lagi shalom, selamat sore, selamat malam semuanya. Haleluya. Kita akan belajar sore hari ini tema ditampi namun tak gugur. Ada di Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Semua ayat sudah saya cantumkan di PowerPoint. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, Bapak Ibu buka saja Wahyu 3 ayat yang kedua. Tapi kita baca nanti terakhir ya, karena itu nggak ada di PowerPoint saya. Yang bawa Alkitab, yang bawa HP, siapkan saja Wahyu pasal 3 ayat yang kedua. Nanti kita akan baca di akhir pelajaran kita sore hari ini. Saya akan membacakan Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. 34, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Oke, ini ada 4 ayat. Saya mau tanya dulu, siapa yang belum pernah baca ayat ini katakan amin. Siapa yang sudah pernah katakan haleluya. Siapa yang nggak bisa baca katakan puji Tuhan. Nggak ada ya. Oke, jadi semuanya pernah baca artinya. Tapi saya ditaruh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu. Karena kita ngomong-ngomong sama Bu Febe, saya ngomong sama Bu Febe, saya sih percaya Tuhan nggak pernah berubah ya. Janjinya ya dan amin. Dia Tuhan yang tidak bergoyang sedikit pun walaupun dunia ini bergoyang. Walaupun pola pekerjaannya itu berubah. Cara dia bekerja itu berubah. Dulu kita bisa ngomong gereja itu maju, gereja ini ya sedikit maju, yang sana nggak maju. Ukurannya apa? Besarnya gedung, kehadiran jemaat, indahnya kebaktian, banyaknya program saudaraku. Maka kita bisa berkata, oh itu gereja besar, itu gereja kecil, itu gereja maju, ini gereja biasa-biasa. Tapi hari ini semuanya terdampak. Rasanya yang dulu kita bilang luar biasa, sekarang kita semuanya jadi sama. Pola Tuhan bekerja berubah. Dan kemudian situasi begini bagaimana ya? Bu Febe selalu berkata, ini masa penampian. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar tema ini, bahwa Petrus itu diminta oleh iblis untuk ditampi. Oke, kita mau bedah ayat 31. Di sana dikatakan Yesus berkata, memperingatkan kepada Simon Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita akan lihat kata pertama, yaitu menuntut. Nah kata menuntut Bapak Ibu itu artinya meminta dari. Jadi saya mau tanya, siapa yang minta menampi Petrus? Siapa? Iblis. Jadi arti kata menuntut dalam bahasa asli itu meminta dari. Iblis sedang meminta dari Yesus. Minta apa? Nanti kita akan lihat. Kemudian kata menuntut itu artinya memohon untuk diri sendiri. Jadi kita bisa memohon. Bapak Ibu, kalau seseorang meminang seorang gadis, maka ada seorang wakil keluarga yang kemudian menyatakan kepada orang tua si gadis meminang gadis itu. Jadi si wali ini dia meminta kepada orang tua gadis untuk meminang anaknya atas nama si pria ini, atas nama. Tapi ketika iblis meminta Petrus untuk ditampi, iblis minta izin kepada Yesus untuk menampi Simon Petrus, itu dia meminta untuk dirinya sendiri, bukan atas nama. Jadi iblis meminta kepada Yesus untuk mencobai Petrus, untuk menampi Petrus, untuk dirinya sendiri. Itu kata menuntut.
Dan kemudian kata menuntut itu artinya meminta agar seseorang diserahkan kepada seseorang dari kekuatan yang lain. Tujuannya untuk penyiksaan, untuk hukuman. Jadi dalam konteks iblis, saya gambarkan iblis itu dengan tangan kanan saya, Yesus dengan tangan kiri saya. Supaya di Bapak Ibu, iblis yang kiri, Yesus yang kanan. Bapak Ibu, iblis dia meminta kepada Yesus, meminta siapa? Meminta Petrus, meminta izin untuk mencobai Petrus, untuk menampi Petrus. Tujuannya untuk menyiksa, menghukum, menguji. Nah, walaupun kata menuntut itu bisa dipakai dalam konteks tadi. Ketika seseorang meminang seorang gadis, saya mau tanya, sebelum dipinang gadis itu ada pada kekuasaan siapa? Orang tuanya. Oke ya. Ada pada kekuasaan orang tuanya. Kenapa si wali perlu meminta kepada orang tua? Supaya orang tua memberikan izin, melepaskan hak dan kuasanya supaya gadis ini dimiliki oleh si pria dan menjadi kekuasaan si pria. Itu arti menuntut. Jadi meminta agar seseorang diserahkan kepada seseorang dari kekuatan yang lain. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau ada seorang pelaku kejahatan dan kemudian ketika masyarakat memergoki pelaku kejahatan ini, masyarakat hajar si penjahat ini. Hari itu, saat itu, si penjahat itu ada dalam kuasa masyarakat, kuasa orang banyak. Tiba-tiba polisinya datang. Atas nama hukum saya minta Bapak menyerahkan penjahat itu kepada kami untuk diproses hukum. Kemudian masyarakat dengan rela menyerahkan penjahat itu kepada polisi. Itu beralih kekuasaan. Tadinya orang itu dikuasai oleh orang banyak. Sekarang ketika diserahkan kepada polisi, maka orang itu berpindah dikuasai oleh polisi, dikuasai oleh hukum. Nah, begitu yang terjadi dengan iblis ketika dia meminta Petrus. Iblis, dia minta izin sama Yesus. Sebelum lanjut kita bilang dulu, iblis harus selalu minta izin sama Yesus. 1, 2, 3, katakan sama-sama. Katakan, haleluya. Ya. Iblis selalu minta izin sama Yesus untuk lakukan apapun. Apalagi anak-anaknya yang setia. Dia minta izin. Iblis dia meminang, memohon, meminta, menuntut Yesus untuk menyerahkan Simon Petrus untuk ditampi. Itu menuntut. Dan kemudian menampi. Kata menampi itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu mengayak atau menyaring atau mengocok saringan. Jadi kalau orang ngayak itu kan dikocok, saudaraku, digoyang-goyang ya. Itu arti aslinya sebenarnya. Tapi kemudian oleh terjemahan baru dipakai bahasa menampi. Tapi nggak usah bingung, apakah menampi? Tentu menampi masing-masing orang itu beda-beda. Apalagi ini masa kuno. Bapak Ibu kalau perhatikan YouTube, perhatikan TV, tiap daerah aja cara nguleknya beda-beda ya. Kalau kita ngulek kan pakai muntu handphone. Iya kan saudaraku ya, itu mundu handphone namanya, gitu kan, ada pegangannya, mundu telepon maksud saya, mundu telepon, jadi kayak telepon gitu. Tapi ada tempat lain yang nguleknya itu digiling, ada batu digiling, begitu kan. Jadi nggak usah bingung, ini mengayak atau ini menampi. Dan cara menampi zaman dulu, apakah memang seperti orang Indonesia konteksnya menampi begitu, atau memang diayak? Tetapi intinya ada pemisahan, ada kualitas yang dipisahkan. Yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana, yang berbobot mana, yang nggak berbobot yang mana, begitu kan? Yang mau dipakai yang mana, yang nggak dipakai yang mana. Itu menampi, itu mengayak. Dan iblis meminta kepada Yesus untuk melakukannya kepada Simon Petrus. Dan dalam ayat ini kata kamu itu dalam bahasa asli menunjuk kepada jamak. Artinya iblis sebenarnya minta izin kepada Yesus bukan hanya Simon Petrus, tetapi murid-muridnya. Haleluya. Bilang sama sebelah, hati-hati. Bilang begitu ya saudara gue ya, hati-hati ya. Karena iblis
nggak cuma nyasar satu orang. Fokusnya iblis nggak cuma Simon Petrus. Tapi memang Yesus ngomongnya sama Simon Petrus. Tapi dalam konteks ini Yesus ngomong iblis itu minta semuanya. Tapi hari ini kita fokus kepada Simon Petrus karena memang Simon yang diincar istimewa. Simon yang kira-kira dari rasul-rasul yang lain itu punya celah untuk dituntut. Kira-kira Simon ini yang bisa dijatuhkan. Kalau Yudas ya memang karena dia sudah menyerahkan diri. Nanti kita lihat bedanya Simon sama Yudas. Kalau Yudas memang dia menyerahkan diri kepada setan. Simon enggak. Simon itu antara komitmen tapi kemudian dia enggak komitmen. Simon ini antara semangat kemudian semangit, gitu kan? Simon ini antara berapi-api kemudian pudar, nyala. Tapi dia masih punya komitmen, tapi dia berubah-ubah. Tapi dia tetap cinta Yesus. Tetap semangat ikut Yesus. Hanya ada beberapa celah yang iblis lihat, ini kalau dikerjain jatuh dia, gitu ya. Nah, Yesus ngomong, iblis sudah meminta kepadaku, menuntut untuk menampi kalian semuanya. Seperti orang menampi gandum, jamak. Ya. Jadi yang terjadi seperti ini. Iblis meminta kepada Yesus agar para rasul dipindahkan dari kekuasaan Tuhan kepada kekuasaannya. Pertanyaannya, Pak, kok Yesus izinkan? Kok Yesus kasih? Kan Yesus bisa saja bilang, jangan, dia muridku, dia anakku. Tapi Bapak Ibu, seperti Ayub, mau enggak mau kita balik ke Ayub. Kenapa Tuhan Allah Bapa mengizinkan Ayub boleh dicobai oleh iblis? Walaupun juga kembali iblis harus minta izin kepada Tuhan. Ada dialog yang Ayub nggak tahu. Di bagian ini juga Simon Petrus nggak tahu bahwa ada dialog antara setan, antara iblis dengan Yesus. Dan Yesus itu baik, dia kasih bocoran. Yang ada di alam roh, yang tidak kelihatan, dikasih tahu sama Yesus. Simon, hati-hati, iblis itu minta kamu semua, kamu dan kawan-kawanmu itu untuk ditampi. Hati-hati, waspada. Yesus kasih tahu. Nah Bapak Ibu, seperti Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dalam kekuasaan yang terbatas. Katakan sama-sama, Tuhan tetap pegang kendali. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan tetap kontrol semuanya. Iblis dikasih wewenang untuk mencobai Ayub tapi terbatas. Ada batas, kan 2 kali. Batas pertama adalah silakan cobai dia, tapi jangan sentuh tubuhnya. Jadi di pencobaan Ayub yang pertama, yang hilang itu sesuatu di luar tubuhnya. Gitu kan? Hartanya habis, ternaknya habis, anak-anaknya mati. Sesuatu yang di luar tubuhnya. Ternyata Ayub masih nggak berbuat dosa, Ayub masih setia, komitmen kepada Tuhan. Kemudian Tuhan ngomong, tuh kan, masih setia dia masih jaga hati, dia masih semangat dia. Dan kemudian iblis, coba kalau Tuhan sentuh tubuhnya, kalau aku diizinkan untuk menyentuh tubuhnya. Oke, yang kedua, silakan sentuh tubuhnya, tapi jangan nyawanya. Dan akhirnya Ayub sakit. Borok-borok, bisul-bisul, ambil beling untuk gosok, saudaraku. Haleluya. Enak mana sama corona, saudaraku ya? Sama-sama gak enak. Haleluya, puji Tuhan ya. Digosok, saudaraku. Tapi iblis gak boleh bunuh Ayub. Iblis gak boleh ambil nyawanya. Itu batas. Jadi seperti itulah juga ketika Yesus pada akhirnya mengizinkan Simon Petrus untuk dikerjain oleh iblis. Bapak Ibu, dalam dunia hukum begini, perhatikan. Dalam dunia hukum, penjahat, saya mau tanya, penjahat punya hak atau tidak? Punya. Dan di dalam hukum, penjahat itu harus dipenuhi haknya. Termasuk pengacara. Kalau dia minta, aku gak mau datang kepada polisi kalau gak sama pengacara. Penjahat itu harus dipenuhi haknya. Dan kalau dalam pengadilan penjahat itu kemudian mengajukan pembelaan, meminta kepada hakim yang mulia, saya minta
dihadirkan saksi-saksi untuk mendukung tuntutan jaksa. Saya juga punya saksi. Itu hak dari si penjahat dan hak itu harus dikabulkan. Jadi kalau kita gambarkan iblis sebagai penjahat, iblis sebagai dalang semua kriminalitas di dunia, maka Tuhan kita Tuhan yang adil. Ketika iblis menuntut Simon, maka Tuhan tahu bahwa ini hak. Jadi pekerjaan setan itu dalam bagian lain, dalam bagian ini dia menuntut, dia minta. Dan di bagian yang lain dia dikatakan pendakwa, dia dikatakan penuduh. Dan hari ini setan masih banyak kerjaan, saudaraku. Haleluya. Karena dia lihat masih banyak anak-anak Tuhan yang bisa dicobai. Bilang sama sebelah, hati-hati, setan masih banyak kerjaan. Haleluya, puji Tuhan ya. Setan masih banyak kerjaan, saudaraku ya. Untuk apa? Untuk memindahkan kekuasaan seseorang dari kekuasaan Yesus kepada kekuasaannya. Walaupun Yesus tetap kontrol, walaupun Yesus tetap lihat, Yesus tetap pantau Simon, tetapi Simon diizinkan untuk diserahkan. Jadi penjahat minta sama hakim, kadang-kadang hakim kabulkan. Bukan berarti karena dia penjahat, karena dia pelaku kejahatan gak punya hak sama sekali. Kamu gak boleh minta, enggak. Kalau dia minta dan permintaan itu masih bisa dikontrol oleh kekuasaan hakim, hakim itu akan memberikannya. Jadi walaupun gak enak buat kita ya, kenapa sih Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan lepaskan Simon? Kenapa Tuhan lepaskan Ayub? Gak enak, tapi Tuhan kita adil. Jadi mari bayangkan bahwa Tuhan kita tuh adil. Buat Tuhan ngancurin iblis tuh gampang. Disebul aja, iblisnya mati, habis, selesai, dunia damai. Bisa, tapi itu nggak adil. Buat Tuhan, saudaraku, nyelentik iblisnya, tiung, gampang buat Tuhan ngancurin iblis. Tapi kenapa dibiarkan? Harus ada pertempuran yang adil. Dan iblis dan manusia, mereka yang harus berperang, saudaraku ya, haleluya. Katakan sama-sama, kita tentara kerajaan Allah, haleluya. Katakan sama-sama, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, maju ya. Jadi sekarang jelas, iblis meminta kepada Yesus untuk mencobai Simon, menampi Simon. Dan kemudian lihat apa yang dilakukan Yesus. Ayat 32, tetapi Simon, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yang pertama kita akan lihat tujuan dari penampian setan adalah supaya iman gugur. Yuk katakan sama-sama, tujuan penampian setan supaya iman gugur. 1, 2, 3, haleluya ya. Ini tujuannya. Jadi ketika iblis meminta kepada Yesus untuk menampi Simon, tujuannya supaya imannya Simon gugur. Dan apakah berhasil? Halo, saya tanya. Berhasil gak setan? Berhasil gak? Berhasil. Imannya Simon gugur. Dia nyangkal Yesus. Berhasil. Tapi Yesus ngomong, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Petrus jatuh, saudaraku, tetapi dia bangkit kembali. Apa yang dilakukan oleh iblis sempat menjatuhkan Petrus. Sorry, bukan imannya gugur. Petrus jatuh. Petrus melakukan dosa, tapi imannya nggak gugur. Saya ralat tadi ya. Karena Tuhan berdoa supaya imannya Simon tidak gugur. Tapi artinya Yesus berkata, oke Simon, aku menyerahkan engkau untuk ditampi sama setan. Tapi jangan khawatir, aku tetap backup kamu kok. Aku tetap jagain kamu. Aku tetap berdoa syafaat buat kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita kuat, kita berhasil melewati persoalan demi persoalan, itu karena ada pribadi yang bersyafaat buat kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya sebagai gembala, saya mengerti kalau saya masih bisa melayani sampai hari ini, kami masih bisa melayani, itu karena ada doa jemaat, ada doa syafaat yang menjaga kami. Dan begitu pun Bapak Ibu, ketika engkau masih ada berdiri teguh sampai hari ini, itu karena ada pribadi yang menjaga engkau dalam doa. Jadi yang terjadi adalah iblis meminta, menuntut supaya Petrus jatuh. Tetapi di bagian yang lain, Yesus meminta juga
Yesus memohon juga kepada Bapa supaya Petrus tidak jatuh. Jadi Tuhan gak pernah biarkan kok saudaraku. Ya, Tuhan gak pernah tinggalkan. Yesus dia memberikan izin kepada iblis untuk silahkan kerjain. Simon, dia sudah minta kamu. Jadi kamu siap-siap, kamu waspada, aku dukung kamu dalam doa. Supaya imanmu gak gugur. Haleluya. Dan Bapak Ibu, ini fakta yang berikutnya. Yuk baca sama-sama yang di bawah. 1, 2, 3. Yesus tidak berdoa agar Petrus tidak ditampi. Jadi yang Yesus doakan apa? Supaya imannya tidak gugur. Tapi bukan supaya Petrus tidak ditampi. Jadi kalau Bapak Ibu curhat sama saya, cuma sama gembala, kepada kami, Pak Denny tolong sedang ada persoalan. Nah saya akan berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada dia untuk menang dari persoalan. Saya gak akan berdoa, Tuhan jangan kasih persoalan sama dia. Enggak, karena itu doa yang gak alkitabiah. Karena walaupun didoakan seperti itu, persoalan tetap akan datang. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sakit penyakit, Tuhan tolong supaya dia dikasih kekuatan, supaya dia bisa menang atas kesakitan itu. Artinya kesakitan tetap harus dirasakan. Tapi seseorang bisa bangkit, bisa mengatasi rasa sakit yang dia alami. Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak berdoa supaya Petrus tidak ditampi. Faktanya penampian harus terjadi. Katakan sama-sama, penampian harus terjadi. 1, 2, 3. Iya. Dan kita didoakan oleh Yesus, Simon didoakan oleh Yesus supaya imannya tidak gugur. Kemudian selanjutnya setelah dia ngomong bahwa aku berdoa, Yesus berkata, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau sudah insaf, berarti Yesus sedang berkata begini, pet-pet, haleluya ya, atau terus-terus, haleluya, atau sim-sim, atau mon-mon, kamu diminta oleh iblis untuk ditampi. Tapi aku berdoa buat kamu supaya kamu nggak gugur imannya. Dan kalau kamu sudah insaf, kalau kamu sudah tobat, artinya dengan kata lain, ada waktunya kamu gagal, ada waktunya kamu jatuh, ada waktunya kamu gak insaf, ada waktunya kamu jatuh. Tapi kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Sekali lagi, ternyata saudara-saudara ini siapa? Saya belum sempat menyelidiki. Saudara-saudara ini bisa berarti murid-murid yang lain, tapi juga bisa berarti saudara seiman seluruh dunia. Alkitab berkata, seluruh dunia menanggung pencobaan yang sama. Jadi saya dicobai, Bapak Ibu juga dicobai. Jadi yang dicobai itu bukan hanya yang nyanyi gini, ujilah aku Tuhan. Oh darah Tuhan, saya nggak mau nyanyi lagu itu Pak. Itu lagu yang nantang, itu lagu yang cari goro-goro. Cobalah aku Tuhan. Oh darah Tuhan, saya nggak mau nyanyikan lagu itu Pak. Jadi Bapak Ibu kenapa? Ditanya kenapa tadi nggak nyanyi? Ya kalau saya nyanyi lagu itu tuh cari persoalan, nantang setan. Nanti kalau saya nyanyi lagu itu, nanti pencobaan datang kepada saya. Bapak Ibu pertanyaannya coba pikir logika, survei membuktikan. Apakah hanya orang yang nyanyi lagu itu yang dicobai? Haleluya. Yang nggak punya, yang nggak pernah dicobai angkat tangan. Yang sedang banyak pencobaan angkat kaki. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, setiap kita ini dicobai. Kita nyanyi lagu ujilah aku, cobalah aku atau enggak, tetap dicobai. Ini ayatnya. Kalau Simon, kalau engkau sudah insaf dari pencobaanmu, dari kejatuhanmu, kuatkan saudara-saudara yang lain. Artinya saudara-saudara yang lain juga sedang mengalami apa yang Simon alami. Haleluya. Jadi Yesus berdoa menguatkan Simon, bersyafaat buat Simon, mempertahankan Simon supaya Simon gak gugur imannya. Dan dia pesan sama Simon, kalau kamu sudah kuat, sudah insaf, berdoa syafaatlah, pertahankan saudara-saudaramu, kuatkan saudara-saudaramu, karena mereka juga punya pencobaan, penampian yang sama. Haleluya.
Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 33. Ini jawaban Simon. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, ayat 33 ini berkata begini, Tuhan, aku baik-baik saja kok. Ngapain sih perlu didoakan-doakan? Ngapain sih Tuhan perlu berdoa? Aku siap mati yo, aku siap masuk penjara. Aku siap bersama-sama dengan Engkau. Ini seperti orang yang mau diperiksa, saudaraku ya. Diperiksa tubuhnya, diperiksa gitu kan saudaraku. Enggak usah, saya sehat. Wah gitu kan, karena hari ini muncul istilah orang tanpa gejala. Seseorang itu bisa tidak menyadari kelemahan, resiko, bahaya yang mengancam dirinya. Bapak Ibu, karena itu perlu hamba Tuhan, perlu gembala. Karena kadang-kadang kami dalam satu titik dikasih sesuatu sama Tuhan, ini orang dalam bahaya. Nggak ngerti apa yang sedang terjadi kepada dia. WA, hati-hati. Saya ngimpi kamu tadi malam. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya merasa sesuatu, kamu lagi mundur, kamu lagi bete, kamu lagi bosan, kamu lagi kecewa. Bapak Ibu, enggak, saya baik-baik saja kok. Makanya kalau mau jujur itu tanya istri, bukan tanya suami. Kalau tanya suami, gimana Pak kabarnya? Luar biasa, dahsyat, baik-baik. Nah, itu kata suami, selalu gitu. Tapi kalau tanya istrinya, Bu, gimana kabarnya? Aduh, Pak Gembala, suami saya, Pak. Aduh, gak tahan saya. Nah, suaminya bilang apa? Luar biasa, baik-baik, gak ada masalah. Istrinya mewek-mewek, saudaraku. Kenapa? Karena ada persoalan. Simon gak menyadari resiko bahaya yang sedang mengancam. Dia arogan dan dia berkata, aku siap mati bersama-sama dengan Engkau. Aku bersedia masuk penjara bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Perhatikan jawaban Yesus 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Yesus tahu bahwa berapi-apinya Simon Petrus itu enggak konsekuen. Menyala-nyalanya Simon Petrus itu cuma omongannya aja. Yesus ngerti di waktu kemudian Petrus akan menyangkal sebelum ayam berkokok. Saya mau tanya, menurut ayat itu, kapan Simon jatuh? Kapan Simon nyangkal? Bulan depan? Minggu depan? Halo, kapan? Hari ini. Yesus berkata, hari ini. Jadi beberapa jam sebelum peristiwa penyangkalan itu terjadi, Petrus berkata, aku siap mati. Aku siap masuk penjara. Tapi ketika situasinya berubah, mentalnya juga berubah. Komitmennya juga berubah. Bapak Ibu, bagaimana dengan pandemi ini? Ketika sebelum pandemi kita bisa nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup. Nyanyi begitu ya, sebelum pandemi. Setelah 4 bulan gak ada kerjaan, penghasilan menurun, gak bisa kemana-mana, nyanyinya beda. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Tadinya dia sanggup, tapi sekarang setelah ada pandemi aku tak sanggup lagi. Haleluya. Sebelum pandemi kita nyanyi, maju tak gentar, membela yang benar. Haleluya. Ya, setelah pandemi, pulangkan saja aku pada emakmu dan juga bapakmu. Haleluya. Kenapa? Karena ada stamina yang menurun. Ada sesuatu yang terjadi, ini masa penampian. Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa Petrus akan jatuh, karena itu Yesus backup Petrus dalam doa. Haleluya. Coba F. Saya mau nyanyi satu lagu, Bapak Ibu.
Kira-kira ini yang sedang terjadi antara Yesus dengan Petrus. Saya sudah share lagunya di grup Bani Asaf. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Yesus tahu Petrus akan jatuh, tetapi Yesus mempertahankan Petrus. Bapak Ibu, dalam 2 minggu yang lalu kami panggil seorang pelayan karena dia jatuh dalam kesalahan yang sama. Ya, ada sebuah kesalahan, tapi bukan perzinahan, saudaraku ya. Oh, salah apa lagi? Siapa? Nah, saudaraku ya, ada seorang pelayan yang jatuh dalam kesalahan pribadi yang itu berpengaruh kepada keluarga, ya. Dan kami panggil dia, dan kemudian ketika kami panggil, dia sudah ngerti bahwa dia salah. Ini persoalan keluarga, bukan perzinahan, saudaraku. jangan langsung berasumsi, nah, begitu ya. Jadi kemudian kami panggil, dan dia rupanya tahu ketika kami panggil, dia melakukan kesalahan yang berdampak terhadap keluarga. Kalau sama kami sih enggak, saudaraku, enggak. Tapi rupanya dia tuh punya bagian pelayanan yang dia sudah siap-siap mau diserahkan kepada kami. Karena dia merasa lagi harus membereskan hatinya, dan dia sudah siap-siap untuk menyerahkan bagian pelayanan yang ditentukan kepadanya. Tapi kami panggil bukan maksud untuk ngambil pelayanannya, bukan untuk mendisiplin dia. Wong itu masalah pribadi dia kok, saudaraku ya. Itu nggak berpengaruh kepada pelayanan, dan itu tidak berpengaruh kepada kami. Itu hanya mempengaruhi kehidupan keluarga mereka saja. Jadi kami coba menangani supaya keluarga ini bisa baik lagi. Jadi dia dari rumah sudah siap-siap ingin menyerahkan kepercayaan pelayanannya. Tapi kami panggil bukan maksud itu. Kami panggil untuk menolong dia menyadari supaya bangkit, dan menyemangati dia supaya bangkit dan jangan jatuh kepada kesalahan yang ketiga, gitu. Nah, pertanyaan saya ketika kami ketemu, pertanyaan saya pertama, sebelum kami ngomong banyak, saya mau tanya dulu. Saya bilang, apakah kamu masih mencintai Tuhan? Nangis. Kalau itu tentu, Pak Gembala.
Saya nggak mungkin mengingkari Tuhan. Oke, kalau kamu masih cinta Tuhan, lanjutkan pelayananmu. Ya, ada pelayanan yang bisa langsung harus didisiplin, tapi ini kan hanya persoalan keluarga gitu. Dan dia sudah merasa tidak layak untuk melayani, mau diserahkan. Masih cinta Tuhan nggak? Masih, Pak. Jadi karena dia berkata masih, ya sudah, lanjutkan pelayanan, tidak usah diserahkan. Selesaikan, kamu masih mencintai Tuhan. Lakukan lebih baik lagi. Itu yang dilakukan Yesus. Sama Petrus, engkau akan jatuh, hari ini engkau jatuh. Kalau kamu bilang mau mati, kamu bilang siap masuk penjara, itu cuma omonganmu hari ini. Ketika situasinya menegangkan, ketika ada seorang perempuan, kamu muridnya dia kan? Enggak, aku enggak kenal dia. Petrus nyangkal, situasinya berubah, prinsipnya, keberaniannya juga berubah, saudaraku. Itu Petrus. Dan Yesus mempertahankan Petrus. Tuhan mempertahankan Ayub. Karena walaupun kemudian Ayub berdosa dengan perkataannya, bagaimanapun juga penderitaan membuat orang gak tahan. Pada akhirnya Ayub berdosa dengan perkataannya. Dan di akhir ayatnya Ayub berkata, aku mencabut segala perkataanku. Artinya dalam proses itu Ayub juga jatuh dalam dosa perkataan, menghakimi Allah, menduga-duga Allah melakukan yang jahat dan sebagainya. Tapi Tuhan, di sisi Tuhan, dia pertahankan Petrus, dia pertahankan Ayub. Dan hari ini kalau firman Tuhan ini datang, ia ingin mempertahankan hidupmu. Walaupun hari ini engkau jatuh, walaupun hari ini engkau mungkin loyo, walaupun hari ini mungkin engkau lesu. 2 halaman terakhir, coba. Nah, saya akan simpulkan begini. 2 pakar berkata, yang pertama Pak William Barclay. Pak William Barclay ini teolog, ahli Alkitab, dia mengatakan begini, Petrus adalah seorang campuran dari sikap paradoksal yang aneh. Jadi ini Pak Barclay ngomong begitu. Petrus tuh aneh karakteristiknya, orangnya unik. Dia kadang-kadang berapi-api, tapi kemudian di satu saat beripa-ipa, gitu kan saudaraku ya. Dia kadang-kadang dia meluap-luap, kemudian mengapul-ngapul, gitu kan saudaraku ya. Apalah, pokoknya dia orang yang gampang berubah, gampang ngomong, gampang janji setia, saudaraku. Nah kalau setia jangan diutak-utik, nanti salah. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu nanti gak bagus, haleluya. Dia kadang-kadang setia, kadang-kadang jangan saudaraku ya. Kadang-kadang tidak setia, gitu ya. Kadang-kadang gak setia. Ini campuran paradoksal yang aneh. Tapi Yesus masih melihat potensi komitmen dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Walaupun dia nyangkal Yesus, beda sama Yudas. Kenapa? Saya percaya Yesus doakan Yudas juga. Tapi Bapak Ibu, nanti kita akan bandingkan berikut ya. Enggak sekarang, aduh nanti kapan itu konteng-konteng gitu ya. Kapan nanti Bapak Ibu, nanti tenang. Haleluya ya. Tapi Yudas itu sengaja membiarkan diri dimiliki, dikuasai oleh setan. Nanti kalau baca kitab Yeremia, ada waktu Yeremia dapat firman Tuhan untuk ngomong sama orang, Yeremia dikasih pesan sama Tuhan, jangan berdoa untuk bangsa Israel. Ada 5-4 kali dalam kitab Yeremia Tuhan ngomong jangan doakan Israel. Sekalipun Nuh, sekalipun Daniel, sekalipun Ayub berdiri di hadapanku, aku gak akan dengar doamu. Karena ada satu titik dosanya orang Israel sudah tebal dan harus dihukum. Jadi ada satu titik doa itu bisa tidak mengubah situasi. Kalau kitanya gak mau diubah. Doa menjadi tidak berarti kalau kitanya gak mau diubah. Dan Petrus, Yesus lihat masih bisa diubah. Masih bisa dipertahankan. Dan yang terjadi itu seperti perumpamaan yang disampaikan oleh H.G. Wells. H.G. Wells ngomong begini, seseorang dapat saja merupakan seorang pemusik yang jelek, namun ia tetap bergairah mencintai musik. Gitu ya. Seseorang itu bisa saja main musiknya jelek, tapi dia gairahnya, semangatnya, komitmennya terhadap musik itu masih dia bisa lakukan. Artinya Bapak Ibu, Yesus begini, dalam pandangan Tuhan, Tuhan melihat asal masih ada gairah, masih ada komitmen, gak peduli hari ini engkau seperti apapun keadaannya, tapi masih seperti pertanyaan saya tadi kepada satu orang ini, masih cinta Tuhan gak? Kalau masih, ya sudah, ayo bangkit. Engkau masih bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya,
Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat seseorang dalam potensi masa depannya, kecuali orangnya sudah cuek, acuh tak acuh seperti Yudas, saudaraku, gak mau tahu, sengaja menjual Yesus dan sebagainya. Dan pada akhirnya yang saya mau sampaikan sebelum kita tutup dengan Wahyu 3 ayat yang kedua adalah kesimpulannya ini. Masa pandemi ini adalah penampian orang percaya. Nah, kita sedang ditampi, ayo saling menguatkan, ayo saling menghibur, ayo saling menasihati, jangan saling menghakimi, jangan saling menilai. Begitu, hacing, corona. Nah, gitu kan saudaraku ya. Hari ini kita rasa gak nyaman kalau di ibadah tiba-tiba ada padahal saudaraku karena keloloten kangkung, saudaraku ya, haleluya. Keloloten kangkung diberkata corona. Nah saudaraku, hari ini itu yang terjadi pada masyarakat kita, saudaraku. Nggak saling dukung, nggak saling menguatkan, saling menjatuhkan. Dan itu terjadi di Kalinegoro, saudaraku, haleluya. Untuk semuanya tahu ya Bapak Ibu, reaktif beda sama positif. Karena di Kalinegoro ada satu orang yang diperiksa reaktif. Dan reaktif itu beda sama positif. Reaktif itu menunjukkan kalau imunitasnya sedang bekerja. Dan imunitas bekerja itu bukan hanya karena corona. Kalau kita pilek, kalau kita demam, kita ada virus apapun, imunitas kita bekerja. Nah, orang yang sedang sakit dites rapid bisa reaktif, tapi belum tentu corona. Yang menyimpulkan positif atau negatif itu PCR. Jadi kalau hasil rapidnya ngomong reaktif, itu belum tentu positif. Nah di Kalinegoro terjadi, karena mau terbang, mau pulang kampung, syaratnya terbang harus rapid. Ternyata ini orang memang sakit-sakitan, saudaraku, begitu kan? Dites hasilnya reaktif. Berita yang cebar adalah dia kena corona. Haleluya. Saya langsung klarifikasi karena saya ngerti, saudaraku, dan kemudian rupanya itu menolong. Sama beberapa jemaat diposting kepada grup-grup RW. Oh gitu toh. Jadi Bapak Ibu, kita perlu saling menguatkan ya. Katakanlah. Ya kita nggak berdoa ya, saudaraku. Enggak jadi katakanlah, saudaraku, nggak enak, saudaraku ya, haleluya. Katakanlah. Hal yang terburuk terjadi, saling menguatkan. Haleluya. Karena semua kita punya risiko yang sama. Semua kita punya risiko yang sama. Yuk, ayat terakhir. Coba tampilkan Wahyu pasal yang ketiga dan kita akan selesai ya. Wahyu pasal yang ketiga, jangan saling menghakimi. Mari saling menguatkan karena kita sudah insaf. Haleluya. Katakan sama-sama, aku sudah insaf, aku harus menguatkan. Bilang begitu saudaraku, haleluya. Ya. Kita semua sudah insaf, haleluya, haleluya. Kita semuanya sudah bertobat, kita semuanya sudah bangkit karena ada kuasa Tuhan. Wahyu 3 ayat yang kedua. Saya bacakan Wahyu 3 ayat yang kedua. Atau kita baca sama-sama. Yuk, ini nasihat kepada jemaat di Sardis. 1, 2, 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini jemaat Sardis. Jemaat Sardis adalah jemaat yang pekerjaannya tidak sempurna. Merah semuanya. Nggak ada yang benar pekerjaannya. Tetapi Tuhan berkata, bangun! Kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi Tuhan gak buang. Tuhan tidak membuang orang yang tidak sempurna. Orang tidak membuang orang model Petrus. Tuhan tidak membuang orang model Ayub. Tapi kuatkanlah. Dan tahukah Bapak Ibu, kata kuatkanlah di situ dengan kata kuatkanlah di Lukas 22 ayat 32 itu sama. Tadi Yesus ngomong sama Petrus, kalau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Kuatkan itu dipakai kata sterizo. Dan kemudian kepada jemaat di Sardis, Tuhan berkata, bangun, kuatkan apa yang masih tinggal, sterizo. Bapak Ibu tahu arti sterizo? Tahu? Sterizo artinya anaknya Pak Ivan. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu adiknya Velin, adiknya Voice, saudaraku, namanya sterizo, panggilannya Ico. Aduh elek banget saudaraku ya, haleluya. Dari sterizo kepada Ico, saudaraku, haleluya. Tapi Pak Ivan itu kan dosen gitu kan, jadi dia ngerti bahasa Yunani, dia kasih nama anaknya sterizo. Nah itu sterizo itu artinya menguatkan, meneguhkan, menetapkan.
Tuhan bilang sama jemaat di Sardis, ayo bangun, kuatkan, bangkit. Apa yang masih tinggal? Yang sudah hampir mati. Yesus lihat Petrus masih ada komitmennya kok. Yesus lihat Petrus, ini orang memang jatuh, dia nyangkal 3 kali. Tapi ini masih ada, cintanya, apinya masih ada. Dibangkitkan lagi dan Petrus jadi orang yang luar biasa. Tutup Alkitab, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu karena Engkau mempertahankan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu karena Engkau menopang hidup kami. Kita belajar lagu yang tadi. Jika F. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika engkau ada di tempat ini, engkau yang ibadah di rumah, ketika engkau masih mendengarkan program ini, artinya engkau masih layak dipertahankan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang cuek dengan ibadah online, ibadah komunal, ibadah kolektif nggak hadir, ibadah online juga dia nggak dengarkan. Orang-orang yang seperti ini yang harus kita waspadai. Tetapi kalau hari ini engkau masih dengar program ini, engkau masih dengar kebenaran ini, masih ada sesuatu yang Tuhan bisa pertahankan dalam hidupmu. Mungkin engkau pemusik yang jelek, mungkin engkau pelayan yang gak sempurna, mungkin engkau anak Tuhan yang penuh kekurangan. Tetapi asal masih ada gairah terhadap hal-hal rohani, asal masih ada gairah, masih ada minat terhadap Tuhan, itu cukup untuk dibangkitkan, itu cukup untuk bangun,
itu cukup untuk dikuatkan. Dan biarkan hari ini apapun keadaanmu, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menerima engkau apa adanya. Mari bangun, mari bangkit, dan biarkan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Oh, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ya, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Dia sedang berdoa buat engkau. Dia sedang memberikan kekuatan kepadamu. Haleluya. Engkau Tuhan yang menjaga kami. Oh, Engkau Tuhan yang mempertahankan kami. Haleluya. Engkau tahu hati kami. Kau tahu hati kami Tuhan. Kau tahu hati kami. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang mengakhiri kebaktian ini saya ajak kita ketemu sama Yesus. Mari kita menjumpai Yesus. Sebab kita ingat di Taman Getsemani dia berdoa. Bukan hanya berdoa buat Petrus, tetapi dia berdoa buat semua murid-muridnya. Walaupun yang didoakan tidur, dia ngerti bahwa dia akan berpisah. Dia tahu murid-muridnya perlu kekuatan. Akan ada goncangan-goncangan kehidupan. Akan ada penampian dari musuh. Dan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Walaupun Petrus gak sadar itu. Petrus rasa kuat. Petrus rasa hebat. Dan mereka tidur bertiga. Sementara Yesus mendoakan mereka. Nyanyi sama-sama. Jumpai dia di taman yang indah. Jumpa Yesus. Jumpa Yesus. Jumpa dia di taman yang indah. Jumpa Yesus. Jumpa Yesus. Jumpa dia di taman doaku. Jumpa Yesus. Jumpa Yesus.
kita. Jumpa Yesus. Jumpa dia di taman doaku. Jumpa dia di taman doaku. Bapa, mengucap syukur buat firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau membangunkan kami dari tidur kami. Engkau lihat umat-umat-Mu yang mungkin datang dengan kelemahan, kesusahan, pergumulan. Tuhan, hari ini KKR-KKR besar gak ada lagi. Hari ini hamba Tuhan gak bisa tumpang tangan memberikan kekuatan. Dulu ketika orang lemah, hamba-hamba-Mu akan datang menumpangkan tangan. Tetapi hari ini karena situasi gak bisa lagi. Tetapi kalau Engkau butuh kekuatan, mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan sebelum kita selesai. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat dan mereka butuh penumpangan tangan langsung dari Engkau. Kami percaya Engkau gak bisa dibatasi dengan situasi. Amin. Walaupun hamba-Mu gak bisa tumpang tangan, tapi ada Roh Kudus yang menurut pribadi lepas pribadi bekerja dalam hidup mereka sesuai kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau lihat mereka yang berbeban berat. Coba rasakan saat teduh 1-2 menit Bapak Ibu. Alami kehadirannya. Saya percaya kegerakan Tuhan akan tetap terjadi. Walaupun tanpa tangan manusia. Amin. Rasakan, alami kedamaian sukacita dari Tuhan. Tuhan, 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 biarkan kami masuk Getsemani. Biar kami memandang kemuliaan dan kasih. Ini situasi yang gak gampang Tuhan. Ini situasi yang sulit bagi kami. Tapi kami tahu Engkau mempertahankan kami. Amin. Dan sekarang pulanglah. Terimalah perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang maksimal, keberuntungan yang ajaib. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memenuhi memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menyebut gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Berkat dalam. Tuhan memberkati.